Dua kulah begitu. Berapa dua kulah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kulah ini bahasa zaman Nabi, Imam Syafi'i itu adanya di Irak, di Baghdad. Maka kalau pakai literan Baghdad jadi 500 liter. Kalau pakai literan dari Baghdad. Kalau pakai takran Mekah 5 gerabah. 1 gerabah itu 100 liter Baghdad. 100 liter Baghdad itu sama dengan 1 gerabah. Begitu. Gerabah itu kulit kambing yang dijahit. Zaman dulu belum ada gentong. Gitu. Jadi 1 gerabah itu isinya 100 liter Baghdad. Maka 100 dikali 5, 500. Literan Baghdad ini kecil. Karena kalau dibawa ke Indonesia 216 liter. Gitu. Jadi literan Indonesia lebih kecil, lebih besar. Lebih besar. Tandanya 500 kalau dibawa di kita jadinya 216. Itu namanya standar air banyak. Gitu. Standar air banyak. Standarnya. Jadi seliter Baghdad tuh enggak nyampe setengah liter di kita orang. Karena kalau dia setengah liter nih, itu mestinya 250, benar enggak? Kan 250 kan 500 dia. Gitu. Ini kan 216 doang udah habis dia. Enggak nyampe 250, berarti di atas setengah liter lebih. Seliternya dia. Gitu, begitu. Begitu. Kalau bikin kolam dengan kubus. Kubus tuh rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60 cm. Maka panjang kali lebar 60 kali 60. Berapa tuh? Yang bener aja gitu. Masa 360? 60 kali 5 aja udah 300. Berapa 60 kali 60? Jangan sampai dagang kain rugi nih. Salah ngitung. 60 kali 60 berapa? 3.600. Panjang kali lebar udah 3.600. Dikali tinggi 60. 3.600 dikali 60. Berapa? Hitung dah. Kan ada handphone. 216.000 milimeter. Milimeter. Diganti aja mililiter. Milimeter itu sama dengan mililiter. Maka 216.000 mililiter dikali sama liter sama dengan berapa? Berapa? Iya udah 216, tadi udah dibilangin 216, nggak bakal berubah. Emang udah 216, udah segitu. Begitu 216 liter, udah itu air banyak. Ini yang kita mau maksud kolam di rumah kita, baknya yang plastik tuh. Itu ada nggak 2 kulah tuh? Hah? Enggak ada. Kalau ente kencing nyiprat situ tuh air tuh jadi najis, wudu nggak boleh, nyuci nggak boleh, begitu. Termasuk air di ember. Air di ember. Ada kencing bocah tuh di lantai. Air di ember. Air nggak dikasih apa-apa airnya, nggak dikasih molto, nggak dikasih superpel airnya. Ini air
Kata kita masih mbak kita, "Mbak, si bontot kencing tuh." Dipel lah, dipel dia. Maka kain pelnya ditempelin di kencing. Maka kain pelnya jadi kenapa? Kena kencing. Najis. Dimasukin nih di ember. Air di ember tuh ada 2 kula enggak? Enggak. Maka air yang di ember kenapa najis? Air sedikit kena najis. Najis air di ember. Mbak, sekalian kamar juga belum dipel. Maka dipel juga. Maka lantainya najis. Semuanya najis. Najis lantainya. Kasih kipas. Kering gak kira-kira? Kering. Pulang dia kerja. Kan begitu tuh. Wudhu dari kamar mandi. Wudhu. Injak tuh lantai. Kakinya ada apanya? Oh, ada najisnya. Sholat rakaat 1 baca Yasin sampai kelar. Kedua Waqiah sampai kelar. Sholatnya sah nggak? Tuh, pikirin. Jadi sholat itu bukan asal doang. Ini repot ibu-ibu kita. Cara nyuci najisnya. Begitu. Bocahnya ngompol tidurnya. Begitu ngompol. Mungkin kecilnya pusatnya nggak dikasih capung kali ya. Bener nggak? Tuh orang Betawi itu dikasih capung biar nggak apa? Biar nggak ngompol. Apa itu hubungannya? Ya, begitu orang dulu. Bener nggak? Tuh begitu. Jadi dia ngompol tuh bocah tuh. Celananya ditaruh di bak. Di bak. Ngompol nih. Begitu. Siram air. Najis nggak? Hah? Di bak nih, najis nggak? Emang apa? Air sedikit, terkena najis. Dikasih sarung lakinya di situ, campur. Kan nggak ngaji ibu-ibunya, nggak ngaji. Sarung lakinya, baju lakinya nyampur tuh sama ompol anak tuh, begitu. Gabung jadi satu, begitu tuh. Di bak kasih air, najis nggak sarungnya tuh? Najis. Waduh. Gitu. Jangan sampai nyalain Allah. Tuhan bagaimana sih? Gue udah sholat, tahajud, ngapa ada ganggu rugi? Bener enggak kita udah sholat? Jangan-jangan nyuci najis kita nggak beres. Ini yang kita kudu ngaji. Begitu tuh. Ini yang kudu dipikirin. Nyuci najis nih, kudu ngerti. Nyuci najis tuh. Bagaimana tuh cara nyucinya? Biar kita paham. Jangan sampai kita menjadi salah adanya. Begitu. Kalau salah repot. Jadi kita itu bukan bersih rumus Islam, tapi suci. Suci ini ada aturannya. Kalau bersih rinso juga membersihkan paling bersih. Begitu. Iklannya begitu. Benar enggak? Begitu. Tapi kita bukan bersih, kudu suci. Jadi ini ada peraturan. Bukan asal, bukan asal. Kalau saudara pakai bisnis laundry, saudara harus ngerti. Jangan dicampur yang kencing-kencing bocah segala macam. Akhirnya campur jadi satu. Ya kita sholat kagak sadar. Begitu. Mendingan kita nyuci sendiri aja. Begitu. Olahraga juga ya kan. Jadi nggak setruk ya kan. Begitu bagus. Yang penting kita ini sholat nggak perlu banyak. Tapi perlunya benar. Bukan banyaknya, tapi benernya. Bener dulu, dari bener ini baru ngomongin banyak. Bener dulu. Nah ini cara nyuci najis ini kudu ngerti. Kalau enggak bakal repot kalau enggak ngaji. Bininya enggak ngaji, ya campur aja tuh baju bocah, baju lakinya. Sampah aja ngerti, ada sampah organik, ada non organik. Kita juga kudu ngerti. Ada kotor, ada najis, beda. Kita kotor kena keringat, itu namanya kotor, tapi tidak najis. Ini menyucinya satu lagu juga jadi. Ini yang ada najis ini nih, yang kita kudu ngerti cara nyucinya. Ini yang penting. Makanya punya bini suruh ngaji tuh, ngaji fikih. Inilah pentingnya ngaji fikih, biar kita ibadah nih nggak salah-salah. Begitu. Karena kalau asal-asalan repot. Begitu. Baju
campur aja tuh sama ompol bocah tuh, peres dah tuh, begitu. Kasih molto, wangi nggak? Wangi. Jemur, kering nggak? Kering. Kasih key spray, licin nggak? Licin. Sholat, rakaat pertamanya Yasin sampai kelar, kan agak sah juga. Wong sholat kudu suci dari najis. Ini kan kita kudu ngaji. Kalau nggak ngaji kan nggak ngerti. Begitu. Maka wajib tuh. Maka ada namanya dalam agama tuh nafkah batin. Ama bini itu. Apa tuh nafkah batin? Itu nafkah batin. Itu nafkah batin. Bukan. Nafkah batin tuh ngajarin ngaji. Artinya nafkah batin tuh apaan? Ngajarin ngaji. Jadi kewajiban tuh suami tuh ngajarin ngaji sama bininya. Makanya kenapa suruh cari bini yang solehah, biar kita nggak ngurusin begitu. Kita ngurusinnya udah tinggal makan doang, urusan agamanya dia udah begitu. Alhamdulillah si bini saya solehah namanya. Ini bukan namanya, begitu kudu solehah nih, kudu ngerti. Begitu nama terserah mau Markona kayak namanya terserah. Yang penting ngerti, suruh ngaji. Wajib tuh ngaji. Kita tuh, kalau kita enggak ngajarin ya hasil ngaji sama bini. Bininya suruh ngaji. Kemana ke? Guru mau teknis. Enggak mesti guru mau Fahrudin gitu. Kagak. Guru mau siapa ke? Yang penting ngaji. Jangan enggak ngaji. Sebab ini penting ngaji ini. Bahaya kalau enggak ngaji. Bahaya. Kudu ngaji. Biar benar. Begitu. Mulai baik. Begitu. Ini tanda udah belum ya? Oh belum. Jadi ngaji itu penting saudara. Ini repot ibadah kita ini. Fa'amil wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang ibadah enggak pakai ilmu, ibadahnya enggak diterima. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah itu manut sama agama, bukan agama manut sama kita. Kita kudu belajar tuh cara nyuci najis bagaimana. Ibu-ibu tuh yang banyak bantuin laki nyuci, kudu ngaji. Repot begitu. Bukan asal nyuci-nyuci doang. Makanya kan sering kita mengeluh, ngapa gua hidup kayak begini-begini amat. Bukan ngapa gua, kewajiban kita jadi muslim udah apa belum. Maka ini yang ngaji kayak begini nih. Orang nggak mau ngaji bab-bab begini nih. Tapi kalau tahlilan aja, apalagi malam ketiga rame banget. Emang dulu Jami kayak begitu? Enggak, enggak, alhamdulillah dah. Begitu. Ini kita nih kudu ngaji. Biar benar. Ini repot. Ini ibadah masalahnya. Ibadah ini kan nggak asal-asalan. Ada bimbingan dan ada tuntunan dan aturan di dalam agama. Tuh begitu. Lalu bagaimana cara membuat air najis biar suci kembali? Kan begitu. Bagaimana caranya merubah air najis biar kembali menjadi suci? Bagaimana caranya air najis ini biar kita bisa menjadi suci kembali? Maka caranya air najis biar suci kembali, pertama kata yai kita, wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi. Pertama didiemin aja. Didiemin. Enggak dipakai. Kayak SPBU kan bahasanya cantik. Mohon maaf, sedang perbaikan. Padahal lagi bermasalah maksudnya. Bahasanya rada halus, perbaikan. Berarti kalau perbaikan ada masalah. Lagi diaudit dia. Nah, air kita biar gampang. Kita ambil aja kolam renang.
Kolam renang tadi ada bangkainya, berubah jadi najis. Bagaimana caranya biar berubah nih kolam renang biar suci? Ambil bangkainya, tutup barang seminggu mah. Tutup, bilang aja di depannya sedang diperbaikan. Begitu, padahal kagak diapa-apain. Diemin aja secara alami dengan angin nih. Yang tadinya bau akhirnya enggak bau, dah suci lagi. Tuh begitu. Namanya air najis jadi suci dengan cara didiemin. Yang model begini nih karena airnya banyak. Itu satu. Begitu satu. Kedua caranya ditambahin. Caranya ditambahin. Nih air nih najis. Begitu. Ada separoh. Anggap deh kolam renang. Separoh bau. Kita isi lagi sampai penuh. Pas penuh hilang baunya. Berarti suci kembali. Karena ditambahin. Ketiga, itu cara air najis biar menjadi suci. Ketiga, dikurangin air tuh. Dikurangin, ditimba, dibuang-buangin. Dibuang-buangin tuh air. Setelah dibuangin, buangin. Hilang baunya. Setelah hilang baunya, diintip lagi. Air nih banyak apa dikit? Banyak tuh 216 liter ke atas. Sisanya masih banyak. Anggap dia tadinya penuh. Ada bangkai ayam, bau. Kita buang bangkainya, kita buang-buangin airnya. Tinggal separoh. Enggak bau. Suci. Tuh begitu. Suci. Kayak begitu. Maka kayak di hotel-hotel tuh kayak begitu. Namanya disebut recycle. Jadi air habis mandi itu ditaruh di bawahnya ada bodeman gede. Ada bodeman. Dari bodeman ini gede air ini kencing segala macam najis. Karena airnya banyak enggak bau, enggak berubah. Begitu. Suci, naikin lagi ke atas buat mandi lagi. Tuh begitu. Orang di hotel-hotel, apartemen kayak begitu. Gitu, namanya recycle. Nggak apa-apa. Tuh di hotel tuh airnya dari mana? Yuk kalau beli mah repot, ngebuangnya juga repot juga. Sebanjir, diputer-puter aja dia. Gitu, nggak apa-apa. Sama ini air di ember. Ini ember, kena kencing. Adalah 100 ember. Masing-masing ember tuh semuanya kena najis. Kita taruh di kolam. Tuang kolam 100 ember tuh taruh di kolam, enggak bau, suci. Begitu. Suci kayak begitu, suci gitu. Andai air itu najis digabungin mencapai 2 kula ke atas, hilang sifat najisnya tuh, warnanya, baunya, seterusnya, maka kembali menjadi suci, mensucikan. Itulah ngaji dalam filsafat air. Kita dari rumah ini bawa dosa, kumpul dalam satu tempat, kumpul rame-rame, ngaji, pulang suci, dosanya rontok. Orang ngaji tuh dosanya habis. Orang ngaji tuh, walaupun kagak paham ngaji, kalau ditanya sama gurunya, murid-muridku paham tidak? Paham guru, gua sih kagak. Murid-murid gua paham gak? Paham guru. Guru paham, gua enggak. Karena tidur. Gitu. Pokoknya dosa rontok dengan ngaji. Gitu. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa. Siapa orang berangkat dari rumahnya ke majelis ilmu, dosanya diampuni sebelum dia pulang. Rontok menuju tempat pengajian, enak. Orang ngaji itu untuk paling tidak Anda nggak dapat ilmu,
istirahat dari dosa. Nggak ngomongin orang di ngaji. Kan begitu ya kan. Ngaji begitu. Pokoknya ngaji itu untung biar kita kagak paham. Begitu. Udah bagus saja orang ngaji itu. Gitu. Orang kalau dia tahu ganjaran ngaji, itu yang jadi pejabat berhenti. Pengen apa? Pengen ngaji. Yang dagang aja di Cipulir tuh pengennya apa? Ngaji kalau tahu. Cuman ganjarannya nggak kelihatan. Orang ngaji itu. Ada aja alasannya kalau diajak ngaji. Bang ngaji yuk. Gue lagi repot. Begitu. Ya udah bro, gua berangkat dulu. Yoi kata dia. Begitu jawabnya. Sampai itu yang ngaji pulang, dia masih duduk juga di gardu. Begitu. Kata dia repot. Kan ngomong repot aja nggak bagus. Ngomong repot itu nggak bagus. Suudzon. Gitu. Bang ngaji, sorry gua repot. Itu sama dengan menghina. Dianggapnya yang ngaji itu semuanya pengangguran dikata. Kan kurang ajar. Kan yang ngaji juga repot enggak? Repot tapi disempatkan. Karena waktu itu kalau bukan kita yang ngatur, tergulung kita oleh waktu. Enggak disadari ujung-ujungnya udah ubanan aja. Bener enggak? Begitu. Udah tua kita. Bener enggak? Begitu. Sampai orang disemir lagi, keluar lagi. Ya begitu. Dia mau bagaimana? Maka kita jangan enggak ngaji. Ngaji itu keuntungannya membuat ibadah kita diterima sama Allah. Bandingannya kayak orang belajar sepeda. Belajar sepeda jatuh. Kalau orang belajar sepeda jatuh tuh ditertawakan apa dimaklumi? Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Begitulah kita. Ketika malaikat bilang, ya Rabb, ini sholatnya kurang. Catat aja ganjarannya. Kurang ya Rob, masih ngaji dia. Tapi ngantuk, masih ngaji. Walaupun ngantuk juga, yang penting ngaji. Ini ngaji ini penting. Jangan gak ngaji. Keuntungan besar. Jadi air najis bagaimana biar suci? Banyak cara. Pertama didiemin. Nggak usah apa-apa, didiemin aja. Artinya berubah secara alami. Begitu. Kedua, caranya ditambahin sampai hilang baunya. Ketiga, dikurangin sampai hilang baunya. Tapi kalau dikurangin catatannya sisanya masih dibaca, masih dilakulah. Itu begitu makna daripada kitab kita. Maknanya begitu. Maknanya kayak begitu. Sehingga saudara-saudara sekalian, berapa untuk ukuran banyak? Kata kitab kita, banyak itu 500 liter Baghdad atau 5 gerabah Mekah Madinah. Atau bahasa Indonesianya berapa? 216 liter. Bagaimana air mustakmal dikumpulin menjadi 2 kulah dengan sendirinya suci mensucikan. Bagaimana air najis dikumpulin menjadi 2 kulah lalu tidak berubah maka suci. Bagaimana kalau berubah maka najis lagi. Kalau berubah, kalau masih berubah tuh air tuh gitu. Jadi air itu ada 3. Ada air suci mensucikan, artinya suci mensucikan tuh buat wudhu boleh, dari minum dulu, buat minum boleh, masak boleh, wudhu boleh, mandi boleh, ngilangin najis boleh, nyuci barang najis boleh. Itu air suci mensucikan. 2, air suci tidak mensucikan. Itu maknanya buat minum boleh, cuci tangan boleh, cuci tangan boleh, cuci tangan boleh, suci tidak mensucikan. Begitu. Buat masak boleh, tapi buat wudhu tidak boleh. Kalau air najis udah pasti. Buat apa aja enggak boleh. Tapi kalau buat nyiram pohon
boleh. Buat betulin rumah, kan rumahnya ini ngambil dari Kali Pesanggerahan jauh, jadi dari Comberan aja masang batu batanya, karena begitu pada nggak apa-apa. Iya, dimanfaatin, boleh. Itulah ngaji kita. Nah, selesailah bahasan tentang air. Tinggal kita berbicara, ada benda najis yang dimaafin, ada benda najis yang tidak dimaafin pada air. Tapi saya tidak mau malam hari ini buat tanya jawab aja, biar enggak terlalu numpuk materinya, karena udah ngomongin benda bukan air lagi. Begitu, biar gampang. Bagaimana teh manis ada semut mati, hukumnya apa, itu nanti tuh materinya, panjang uraiannya. Saya tidak mau malam hari ini, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Oke, kalau sekarang kan toilet cenderungnya jadi satu kloset tuh. Jadi kalau ada najis kecipratan dikit, itu sebenarnya kalau kita siram semuanya jadi najis juga dong? Enggak dong, kalau tergantung. Kalau kemudian lantainya itu kalau disiram kan bakal najis, itu kedorong sama air. Kalau dipel yang bakal jadi najis semuanya. Karena dipel ini kan kegosok semuanya. Maka disiram itu, cara membersihkan lantai kan harus disiram. Makanya kalau ibarat lantai itu ada najisnya, kencing bocah, yang bagus dibuat najis itu dari ainiyah menjadi hukmiyah. Kencingnya ini dikeringin aja dulu, kencingnya tuh dikeringin. Udah kering tuh biar gampang dibunderin pakai spidol, pakai kapur, biar tahu batas najis mana, batas suci mana. Setelah kita tahu, oh batas najisnya segini, baik, nanti diguyur air. Begitu caranya. Tapi keringin dulu, biar nggak bercampur dengan najis sesudah kering. Begitu caranya. Nanti di bab cara ngilangin najis, karena kita kadongan aja lagi ngomongin air najis, begitu. Nanti bakal diurai sama yai pada bab tentang menghilangkan najis. Begitu. Di depan ada semuanya. Gitu, wallah alam. Baik. Baik. Jadi begini maksudnya. Kalau celana tuh kena kencing, ini cara nyuci najis pada air sedikit. Kalau orang dulu kenapa berkah, walaupun enggak sekolah begitu, tapi dia mati bisa ninggalin warisan sama anak-anak, karena mereka jaga agama dengan benar. Begitu, nyucinya di kali, nyucinya Kali Pesanggerahan, nyucinya kali. Jadi kalau airnya banyak, nggak puyeng dia nyucinya. Kalau kita kan pakai kolam di rumah, bagaimana ini? Jadi cara nyucinya begini aja. Jadi kalaulah kemudian kita pandai, pisahkan mana yang bocah dah. Kita ukur anak kita nih yang masih 5-6 tahun kan, kurang mengerti sama najis, kencing bisa nggak cebok, begitu kan rada repot. Jadi pisahkan mana pakaian bocah, mana pakaian orang dewasa, gitu, yang ngerti urusan najis secara umum, gitu. Kalau nyuci nih pakaian kita nih, saudara asal nyuci mau lagu apa juga jadi, wong nggak dicuci juga udah bersih, gitu. Itu enggak puyeng. Ini kita ngomongin najis. Nih kalau digabung jadi satu, ompol bocah. Ini contoh, ini kan bak. Ompol bocah juga masukin, baju lakinya masukin di bak. Kan najis semua, wong airnya enggak mencapai 2 kula. Bener enggak? Kasih rinsola begitu, deterjen. Kan najis, jadi airnya aja dikasih deterjen, dengan sendirinya air suci tidak mensucikan karena kecampur benda lain, bener enggak? Begitu.
dihilangin lagi anggapnya gini, diangkat ininya kosong nih, kosong gitu, begitu. Atau ininya udah ada airnya kayak gini nih, yang ada bak 2. Sekarang saya mesin cuci nih, kita contoh bak dulu satu-satu. Jadi kita pindahin nih si pakaian kita nih yang kencing nih di air ini. Nih sedang bak ini ada 2 kula enggak. Masukin lagi dari sini nih kemari. Najis enggak? Najis enggak? Kenapa? Air sedikit terkena jadi najis lagi. Kita buang, kita isi lagi bak ini air, diperes lagi, masukin kemari. Najis enggak? Najis lagi. Najis. Tapi Rinsa sih udah mulai busa nyilang tuh. Begitu. Udah, ininya taruh lagi air. Dari sini masukin kemari nih. Najis enggak? Kenapa najis? Air dikit terkena najis. Bagaimana biar kita enggak najis? Ini caranya. Ini jangan diisi air dulu. Jangan diisi air dulu. Sesudah ini busanya hilang nih, terakhirnya nih, pakaian nih udah diperas kering, masukin pakaian dulu, baru digoyor air. Jadi air nibanin najis, itu bakal jadi suci. Tapi kalau air ditibani najis, jadi najis. Saudara nggak perlu pakai nyuci kerannya dibuka, kan boros listriknya, mana pakai token ya kan. Kalau dibuka terus kan habis, begitu boros. Udah nggak usah. Di terakhir kalinya udah diperas-peras tuh, masukin dulu pakaiannya, baru kemudian siram air dari kerannya tuh untuk terakhir kali. Udah begitu baru udah yang ini nih, kalau mau dikasih pewangi ya udah urusan pewangi karena udah suci nih, nggak ngaruh itu, silakan saja. Begitu terakhirnya caranya. Iya, begitu cara doang gitu. Sama kayak lampu merah, kalau diterusin merah belok kiri dulu, belok kiri baru lurus, kan bisa begitu. Kita mau kanan begitu, mau kanan ya kan, mau ke Swadharma ya kan mau kanan nggak bisa merah, ente lurus aja, muter depannya kiri boleh kan, boleh, padahal benar nggak gitu kan, nggak lewatin lampu merah begitu. Nah inilah cara nyuci, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik kalau udah baik kalau sudah kita baca Fatihah. Moga-moga duduk di majelis ilmu ini Allah beri kita ilmu yang manfaat, Allah beri kita rezeki yang luas, usaha yang lancar, kehidupan yang lebih berkah. Amin. Al-Fatihah.